A few moments later. Seksual menimpa 45 mahasiswa di 2 kampus. Menjadi korban pencabulan. Korban mengaku ketakutan dan memperkosa anak kekerasan seksual, kekerasan seksual, kejahatan seksual. Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini memberi dampak perubahan dalam kehidupan sosial. Istilah tersebut disebut media baru yang digunakan untuk berbagai teknologi komunikasi karena digitalisasi dan mudahnya diakses untuk pengguna pribadi sebagai alat komunikasi. Media baru berasal dari berbagai inovasi media lama yang tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Media lama seperti televisi, majalah, film, dan buku tidak secara otomatis berakhir sebaiknya. Mereka diproses dan diubah menjadi media baru. Terjadinya proses transisi dari penggunaan media massa tradisional ke media baru telah membuat interaksi maupun komunikasi menjadi lebih mudah. Sebagian besar masyarakat di era digital saat ini telah memiliki akun media sosial karena hal tersebut merupakan sebuah bentuk dari kebebasan individu dalam membuat dan mengelola akun media sosial. Hal tersebut membuat masyarakat terbiasa bergantung dengan sosial media. Mereka merasa harus terhubung dan mendapatkan informasi dengan cepat dan praktis. Salah satu fenomena yang terjadi akibat adanya media baru adalah modus operandi revenge porn. Menurut berita, revenge porn ini mengacu pada penyebarluasan materi pribadi dan ekspresi secara seksual dari seseorang tanpa persetujuan mereka. Informasi pribadi juga dapat menyertai foto atau video. Biasanya, revenge porn ini akan melibatkan salah satu pasangannya atau mantan pasangannya dalam menyebarluaskan foto-foto pasangannya. Pelaku juga seringkali beralasan menganggap hal ini sebagai pembalasan atas kesalahan yang dituduhkan. Di era digital saat ini, pelaku juga dapat menyebarluaskan melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp yang kemudian dapat diunggah di situs pornografi. Sosial media berperan penting juga dalam penyebaran revenge porn ini, seperti Instagram dan Twitter, atau forum lainnya yang ditunjukkan kepada orang lain hingga dicetak atau diunduh ke disk digital, bahkan dapat didistribusikan. Contoh nyata kasus revenge porn telah menimpa Rebecca Clover. Kehidupan aktris muda tersebut tiba-tiba dihancurkan oleh titik-titik piksel yang tidak terkendali, menunjukkan betapa rentannya orang terhadap serangan digital di era modern. Kebrutalan kekerasan digital adalah masalah utama dalam kasus Rebecca Clover. Penyebaran foto pribadi di internet menciptakan peradaban baru yang terdiri dari serangan tak terlihat. Ini berbeda dengan luka fisik yang terlihat. Ranah pribadinya dieksploitasi untuk hiburan publik dan Rebecca menjadi korbannya. Kasus Rebecca Clover memicu seruan untuk hadirnya undang-undang yang lebih tegas terhadap revenge porn dan peningkatan kesadaran akan bahaya yang terkait dengan berbagai data pribadi di internet. Kejadian yang menimpa Rebecca menunjukkan kompleksitas dunia digital saat ini, di mana batas-batas privasi semakin tidak jelas dan teknologi digital telah berubah menjadi senjata ganda yang dapat melindungi sekaligus merusak. Kejadian ini juga merupakan tanda bagi masyarakat untuk bersatu melawan kejahatan digital dan mempertahankan kebebasan dan keamanan setiap orang di media baru. Fenomena revenge porn yang terjadi dalam media baru dan perbedaannya dengan media tradisional. Sebelum kehadiran media baru, media tradisional seperti koran, majalah, radio, dan televisi yang biasanya merilis berita atau konten-konten dalam bentuk cetak maupun siaran, notabene-nya memiliki keterbatasan dalam hal proses penerbitan dan seringkali membutuhkan biaya yang besar untuk membuat dan mendistribusikan sebuah konten. Selain itu, perusahaan media yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi sebuah berita atau konten memiliki tanggung jawab yang besar pula atas konten yang disiarkan kepada para khalayak. Lain hal dalam media baru yang muncul bersamaan dengan internet dan teknologi digital. Berita atau konten yang ditampilkan melalui platform media sosial maupun situs web sifatnya cenderung lebih luas dan anonim. Artinya, sumber berita atau konten-konten tersebut dapat berasal dari mana saja dan dapat tersebar kemanapun, dengan pengirim yang identitasnya dapat tersamarkan atau cenderung tidak diketahui. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran privasi, bahkan kekerasan yang berujung pada praktik pelecehan seksual dan pornografi dalam media baru.
Hal tersebut dikarenakan kebebasan dan keterbukaan maupun keterlibatan langsung pengguna dalam memproduksi maupun mengkonsumsi konten-konten tertentu yang ditampilkan dalam platform media baru. Salah satunya seperti pada kasus revenge porn. Kasus revenge porn yang menimpa Rebecca Klopper menunjukkan kerentanan yang dialami oleh korban pelecehan. Mereka menjadi meragukan nilai diri mereka, kehilangan kendali atas identitas mereka, dan seringkali mengalami masalah kecemasan, gangguan tidur, dan masalah kesehatan mental lainnya. Trauma dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka dalam jangka panjang. Revenge porn berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pada individu saja. Dalam kasus Rebecca Klopper, stigmatisasi korban menjadi jelas. Korban mengalami penghinaan dan pengucilan dari teman dan masyarakat. Ini menunjukkan perasaan buruk terhadap korban yang sering disalahkan atau dipermalukan atas hal-hal yang seharusnya tidak mereka terima. Kasus seperti Rebecca Klopper menunjukkan betapa pentingnya mengubah kebiasaan dan budaya yang mendorong terjadinya revenge porn. Sudut pandang dan pendekatan sosiologi digital terhadap kasus Rebecca Klopper. Kasus Rebecca Klopper adalah salah satu dari banyak korban pelecehan pornografi yang telah mengalami efek negatifnya. Kemudian dapat dilihat bahwa bagaimana konten menyebar dan berdampak pada kehidupan sehari-hari Rebecca dan hubungannya dengan orang lain dengan melakukan analisis jaringan sosial. Pada awalnya, jaringan sosialnya menawarkan dukungan dan interaksi, tetapi setelah konten negatif tersebar, mereka menjadi tempat stigma dan penghinaan. Melalui etnografi virtual, semua orang dapat memasuki kehidupan online Rebecca dan melihat bagaimana identitasnya dibentuk dan diubah oleh pengalaman pornografi pembalasan. Setelah identitas online dirinya yang sebelumnya merupakan bagian penting dari eksistensinya, dia menjadi sasaran dengan serangan dan penolakan, yang menyebabkan perubahan besar dalam persepsi dirinya dan interaksi sosialnya. Bagaimana cerita Rebecca disusun dan disebarluaskan melalui platform daring ditunjukkan oleh analisis konten digital. Banyak cerita, pendapat, dan komentar yang muncul di internet berdampak langsung pada reputasinya dan kesehatan mentalnya. Ini menunjukkan kekuatan besar media sosial dalam membentuk persepsi publik. Sebaliknya, teori pembentukan identitas online menunjukkan bagaimana orang seperti Rebecca mencoba membangun kembali identitas mereka setelah menjadi korban pelecehan pornografi. Traumatis, mereka sering kali menghadapi konsekuensi jangka panjang dari serangan digital dalam upaya mereka untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri dan kepercayaan diri mereka. Namun, analisis sosiologi digital juga mengeksplorasi aspek yang lebih luas dari revenge porn, seperti bagaimana teknologi membantu menyebarkan konten yang tidak senonoh, ketidaksetaraan gender yang mendasarinya, dan ketidakmampuan sistem hukum untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku. Baik dari pembahasan yang kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam era perkembangan teknologi yang pesat seperti yang tercermin dalam revolusi industri 4.0, Indonesia tidak luput dari dampaknya. Pertumbuhan jumlah pengguna internet yang signifikan menjadi indikator penting dalam pergeseran ke arah digitalisasi yang luas di masyarakat. Namun, dengan kecepatan dan keakuratan transmisi data yang tinggi, juga datang tantangan yang baru, termasuk fenomena seperti pornografi balas dendam. Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi jarak jauh telah memperluas aksesibilitas internet di Indonesia, tetapi juga membawa risiko serius terkait privasi dan keamanan data. Fenomena seperti pornografi balas dendam menyoroti konsekuensi negatif dari penggunaan teknologi ini, termasuk dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban, seperti yang diperlihatkan dalam kasus Rebecca Klopper. Sosialisasi digital memberikan sudut pandang baru terhadap interaksi sosial dan pembentukan identitas online. Melalui analisis jaringan sosial dan konten digital, kita dapat memahami bagaimana kasus seperti Rebecca Klopper mempengaruhi interaksi sosial, persepsi publik, dan upaya korban untuk membangun kembali identitas mereka. Terima kasih. A few moments later.